Pakan ayam memegang peranan yang begitu penting dalam menentukan keberhasilan dalam peternakan, terutama dalam hal efisiensi biaya dan produksinya. Karena secara umum, biaya pakan itu dapat mencapai 70 hingga 85% dari total biaya produksi. Sehingga kita sebagai peternak wajib mengerti langkah-langkah pembelian pakan ayam yang efisien. Lalu, apa saja langkah-langkah pembelian pakan ayam yang efisien? Simak videonya sampai selesai, karena setelah ini kita akan bahas langkah-langkahnya dengan lebih detail. Baik, langsung saja. Saya sudah membagi menjadi 5 langkah. Dan nanti di akhir video saya tentunya akan memberikan tips supaya rekan-rekan lebih efisien lagi dalam pemberian pakan ayam ini. Yang pertama, rekan-rekan perlu melakukan pemilihan pakan itu sesuai dengan jenis ayam yang diternakan. Ayam berdaging ataupun ayam petelur itu tentunya rekan-rekan perlu mengerti nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh ayam-ayam yang rekan-rekan ternakan. Dan pastikan pakan yang rekan-rekan pilih itu sesuai dengan usianya. Kalau di ayam berdaging, biasanya tahapan pakan ini terbagi menjadi 3 bahkan sampai 4 rekan-rekan. Ada fase pre-starter, itu biasanya saat ayam itu masih DOC atau baru datang itu ya. Lalu yang kedua starter, ketiga grower, dan yang terakhir adalah finisher. Nah, finisher ini biasanya digunakan saat momen menunggu waktu panen. Nah, rekan-rekan perlu perhatikan itu karena di setiap usia ayam itu dan setiap jenis ayam itu butuh nutrisi yang berbeda-beda, rekan-rekan. Dan juga tentunya tekstur pakan itu juga menjadi pertimbangan. Karena dengan nutrisi yang tepat, tentunya pertumbuhan ayam ini juga baik ya rekan-rekan ya. Dan produksinya juga baik. Yang saya tahu tentang ayam petelur itu kandungan pakannya wajib memiliki protein, energi metabolis, lalu lemak, serat kasar, kalsium, fosfor, asam amino seperti lisin dan metionin. Lebih bagus lagi kalau ada asam linoleat. Yang kedua, rekan-rekan perlu mempunyai jadwal pemberian pakan yang teratur. Jadi kalau rekan-rekan memelihara ayam itu tidak bisa pemberian pakannya acak ya rekan-rekan ya. Misalnya rekan-rekan memberikan pakan biasanya di pagi hari itu jam 7. Nanti rekan-rekan, wah saya jam 9 atau jam 10. Nanti tentunya metabolisme ayamnya akan terganggu rekan-rekan. Dan berpengaruh sekali pada produktivitasnya. Jadi rekan-rekan lakukan itu rutin dan sesuai jadwalnya ya rekan-rekan ya. Apalagi kalau rekan-rekan memelihara ayam yang masih kecil atau ayam muda. Ini tentunya pemberian pakan akan lebih sering rekan-rekan. Bahkan untuk DOC sampai di usia lepas brooding itu dia membutuhkan pemberian pakan 6-7 kali per hari. Kalau saya memberikan pakan itu 4 jam sekali rekan-rekan ya. Jadi 1 hari itu 6 kali. Dengan porsi yang secukupnya. Kuncinya begini rekan-rekan. Jadi kalau ayam itu masih muda atau ayam masih kecil ya, itu membutuhkan frekuensi pemberian pakan yang lebih sering. Tapi jumlahnya sedikit. Karena ayam ini sedang dalam fase pertumbuhan yang cepat. Jadi rekan-rekan harus upayakan supaya ayam ini selalu makan. Karena akan memberikan keuntungan tersendiri nanti rekan-rekan ya. Tapi kalau ayam yang sudah besar atau dewasa, itu pemberian pakannya, maksud saya frekuensi pemberian pakannya itu lebih sedikit, tetapi porsinya yang besar dalam setiap kali makan. Kalau ayam yang sudah dewasa, untuk ayam petelur, itu
itu rekan-rekan bisa berikan hanya 2 kali sehari, pagi dan sore. Yang ketiga, rekan-rekan perlu perhatikan tempat pakan. Tempat pakan yang dimaksud di sini adalah jenis tempat pakan, jumlah tempat pakan, dan juga kebersihan tempat pakan. Karena di era sekarang ini, tempat pakan itu ada berbagai jenis, rekan-rekan. Menyesuaikan umur dan jenis ayam. Jadi ada pakan yang berbentuk tray, lalu ada namanya baby chick feeder, ada juga tempat pakan gantung atau hanging feeder, dan juga ada yang berbentuk tabung. Bahkan yang lebih canggih lagi ada tempat pakan otomatis. Tapi kalau kita tidak akan bahas ke sana, intinya jenis-jenis tempat pakan itu bermacam-macam kan, untuk era sekarang ini yang mempermudah peternak dalam pengelolaan pakan. Kemudian jumlah tempat pakan ini rekan-rekan perlu perhatikan dengan kapasitas ayam yang rekan-rekan pelihara. Jadi kapasitas ayam ini rekan-rekan bisa hitung berapa jumlah ayam yang saat ini ada di kandang. Karena kalau tempat pakan ini terlalu sedikit ya, dan perbandingannya tidak sesuai dengan ayam-ayam yang rekan-rekan ternakan, itu nanti pertumbuhannya juga akan terganggu. Jadi jumlah ayam yang rata berat badannya itu akan cenderung sedikit, rekan-rekan. Karena mereka berebut makanan. Walaupun memang ayam yang sudah kenyang biasanya tidak akan terus-terusan makan, ya. Tapi nanti dalam panen rekan-rekan akan tercecer. Jadi ayam-ayam yang akan ternakan itu akan panennya tercecer. Lalu sebisa mungkin di tempat pakan itu bersih ya rekan-rekan ya, dan selalu terisi. Tapi jangan menumpuk terlalu banyak untuk sisa pakannya. Karena kalau rekan-rekan melakukan pemberian pakan yang berlebihan, nanti pakan yang ada di dalam tempat pakannya justru malah akan diacak-acak ayam, akan dibuang. Karena kalau pakan ayam itu yang sudah lama terkena angin itu aromanya kan beda, sehingga mempengaruhi nafsu makan ayam. Nanti cenderung ayam itu akan memilih-milih pakan yang masih aromanya enak. Dan nanti efeknya apa? Pakan-pakan yang sudah tidak beraroma lagi itu akan dibuang oleh ayam dengan paruhnya itu. Jadi sebisa mungkin rekan-rekan bersihkan tempat pakan itu minimal 1 minggu 2 kali supaya ayam rekan-rekan ini sehat. Yang keempat, rekan-rekan perlu perhatikan ketersediaan air minum yang cukup untuk ayam. Karena air minumnya juga menjadi salah satu faktor penentu rekan-rekan ya dalam efisiensi pakan. Dengan air minum yang bersih dan juga segar, ini tentunya akan membantu ayam mencerna makanan. Dan sebisa mungkin ketersediaan air minum ini mudah untuk diakses oleh ayam. Jadi jumlah tempat minumnya juga harus disesuaikan dengan jumlah ayam yang ada di kandang. Dan posisinya itu kalau bisa rekan-rekan ya, itu dekat dengan tempat pakan supaya ayam yang setelah makan itu bisa langsung mencapai akses ke air minum yang bersih. Jadi nanti dengan begitu tentunya ayam akan menjadi lebih sehat. Yang kelima, faktor lingkungan. Faktor lingkungan kandang ini menjadi salah satu penentu untuk pemberian pakan ayam yang efisien. Karena suhu dan kelembapan dalam kandang atau sekitar kandang itu dapat mempengaruhi nafsu makan ayam sendiri. Sehingga ayam itu bisa menjadi stres kalau suhu dan kelembapannya itu berubah-ubah. Sehingga rekan-rekan perlu memberikan kenyamanan bagi ayam di dalam kandang. Untuk cara pencegahan stres itu rekan-rekan bisa simak video saya sebelumnya karena saya pernah membahas cara penanganan ayam yang stres. Seperti yang saya katakan di awal bahwa saya akan memberikan tips khusus agar
pemberian pakan yang rekan-rekan lakukan itu lebih efisien. Jadi, rekan-rekan perlu perhatikan cuaca saat memberikan pakan. Kalau cuaca sedang panas, itu rekan-rekan sebaiknya memberikan pakan dengan porsi yang lebih sedikit, karena ayam akan cenderung makan dalam jumlah yang sedikit. Tetapi rekan-rekan berikan air minum dengan porsi yang lebih banyak. Lalu kalau cuaca sedang dingin atau sejuk atau saat hujan, itu sebaiknya rekan-rekan berikan porsi pakan yang lebih banyak. Atau kalau memang rekan-rekan pemberian pakan saat pagi dan sore hari, itu rekan-rekan bisa berikan lebih banyak, karena ayam saat itu akan cenderung makan dengan porsi yang lebih banyak. Dengan begitu tentunya pakan ayam akan lebih efisien dikonsumsi oleh ayam dan tidak banyak terbuang. Kemudian kalau rekan-rekan memelihara ayam dan umurnya itu masih di usia muda atau fase grower, itu rekan-rekan bisa tambahkan penambah nafsu makan ayam, tetapi tidak berlebihan dosisnya dan juga tidak setiap hari, supaya nafsu makan ayam ini lebih tinggi lagi dan akhirnya ayam dapat tumbuh lebih cepat. Karena di fase ini ayam itu pertumbuhannya benar-benar sedang dalam kondisi yang bagus rekan-rekan ya. Jadi usahakan agar ayam itu selalu makan. Lalu rekan-rekan bisa lakukan evaluasi berkala, bisa mingguan, bulanan, atau bahkan per periode. Tujuannya apa? Ini untuk mengevaluasi pertumbuhan ayam, sehingga dapat memastikan pakan yang diberikan kepada ayam itu memang benar-benar sudah sesuai kebutuhannya. Jadi rekan-rekan bisa evaluasi mulai dari jenis pakan, nutrisi pakan, dan jumlah pakan yang diberikan. Jadi dengan begini, biaya pakan itu akan lebih terkendali, sehingga mempengaruhi tingkat keuntungan pada peternakan ayam yang rekan-rekan saat ini jalankan. Baik, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu like, komentar yang positif, dan subscribe tentunya, supaya rekan-rekan tidak ketinggalan informasi penting dan tips-tips menarik terkait peternakan ayam. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.